jelasin tentang mitigasi bencana gempa. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke gempanya, kita tahu dulu mitigasi bencana itu apa. Nah, mitigasi bencana itu langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh si bencana ini, baik dari alam maupun manusia atau kombinasi keduanya. Tujuannya itu untuk melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Mitigasi bencana ini dibagi jadi dua. Ada struktural dan non struktural. Dan nah, struktural ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik, artinya itu bangunan. Yang contohnya di sini. Bangunan yang kokoh bisa menahan gempa, risikonya itu bakal, artinya itu evakuasinya itu bakal bisa cepat karena bangunannya itu bisa kokoh berdiri dibandingkan bangunan yang tidak kokoh. Kenapa bangunannya bisa kokoh? Karena dia punya beton yang bertulang, menahan gaya mineral, dan tanah yang keras. Tanah yang keras dan tanah yang antara yang lunak itu saat gempa itu beda. Tanah lunak itu gempanya itu lebih gede daripada tanah yang kita bisa lihat di sini bangunannya tanah keras fondasi dalam. Nah, kita lihat itu kalau tanah keras kita bangunannya berisiko mana yang lebih, tanah lunak atau tanah yang keras? Tanah lunak. Tapi kalau tanah lunak bisa kita atasi dengan fondasi yang lebih kuat. Caranya? Ya, benar. Ya itulah bangunannya itu ya. Berarti kan bangunan itu bagus dan punya fondasi yang lebih kuat. Sama seperti tanah yang keras juga, fondasinya dalam berarti kan. Bisa menahan beban si bangunan tersebut. Struktur evakuasi. Misalkan ini gempanya 5 menit dulu dengan lantai berapa mau ya? Jangan tinggi-tinggi lah, 2 aja. Oke, 2. Jenis tanahnya, ini sini ada lunak di situ. Kalau di Sumatera kayaknya lunak ya. Habis itu bangunan. Nah, kualitas konstruksinya mau rendah, sedang atau tinggi? Rendah. Ya, nah, Cara evakuasi yang baik pergi seperti apa? nanti dulu dong itu. Ya. Ya, tahu. Oke, ini coba kita lantai bangunan udah, kualitas konstruksi, jarak. Gempa 6 magnitudo. Jarak epicenternya kita mau berapa? 16 km atau udah 16 km. Lantainya 2, kualitas konstruksinya rendah. Jadi tanahnya lunak. Tidak ada kerusakan. Magnitudonya 6. Coba kalau kita tinggikan si gempanya, dari resikonya langsung jadi tinggi. Apa yang di bawahnya jadi misalkan berat. Coba kalau ininya jenisnya kita turunin jadi keras, apa yang terjadi? Tetap aja. Kenapa kok bisa tetap rusak? Kerusakan berat. Kita lihat dari kualitas konstruksinya rendah. Coba kita kalau tinggikan, dia bakal kurang. Tapi tetap aja konstruksinya berat, kerusakannya berat. Kalau kita tinggikan lagi dan jenis tanahnya kita udah sama aja ya.
Kayak kita contoh di mana itu, oh Yogyakarta, jenis tanahnya itu lunak, kayaknya rawa, dia rawa, kayak di Batu itu dia kerusakannya sedang. Di sini ada evakuasinya jadi. Ini syarat-syaratnya yang struktural. Saat itu memastikan bangunannya harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran gempa. Kedua, ada memastikan memperkuat bangunannya dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Yang ketiga itu pembangunan fasilitas umum untuk standar kualitas yang tinggi. Keempat itu memastikan kekuatan bangunan vital yang telah ada. Habis itu 5 itu rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah bencana. Nah, di tempat kita ini ruangnya itu sempit atau lebar? Lebar kan? Lebih resiko mana? Padat penduduk tapi di tempat yang sempit, atau tidak padat penduduk tapi di tempat yang lebar? Risikonya yang terjadi yang tinggi yang pertama. Ya. Kenapa? Padat pada penduduk, sempit Dan pada penduduk. Oke. Habis kenapa kalau yang di ruangan yang Terbuka. ya terbuka maksudnya itu luas dan penduduknya rendah. Ya. Kenapa kok bisa tidak kayak resikonya itu rendah? Tempat evakuasinya banyak buat itulah. Oke. Nama lainnya itu kapasitas. Nah, kapasitasnya itu lebih lebar berarti. Tapi kalau kita bandingkan suatu kapasitas di daerah A itu cenderung sempit dan padat penduduk, tetapi mempunyai bangunan yang lebih bagus dalam fondasi, kok fondasinya itu bagus tahan gempa. Nah, jika kita lihat di daerah B, di sana itu kapasitasnya itu luas, tetapi penduduknya itu rendah, jadi penduduknya itu rendah, tapi bangunannya itu rentan gempa. Menurutmu mana yang paling berisiko? Yang kedua. Oke. Kenapa? Ya, itu bangunannya pada rendah, jelek, nggak bagus. Ya? Iya, oke, betul. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada kerentanannya, menyebabkan ketidakmampuannya dari suatu bangunan itu rentan banget. Dibandingkan kalau kita lihat di Jepang itu kan, lihat di bangunannya mereka itu kokoh ya. Gempa. Ya, di gempa, padahal gempanya itu gede, Skala gede. dibandingkan di Indonesia yang udah luas kapasitasnya, tapi kalau kita kena gempa roboh karena bangunannya itu tidak standar. Oke, dari yang struktural, cara kita bisa terhindar dari gempa saat gempa di dalam rumah. Caranya berlindung di bawah meja, Boleh. beralih keluar kah kalau masih sempat. Di minuman? Ya udah. Gitu lah. Tadi Ya. Oke, betul. Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan saat gempa di sini ada ini. Jatuh berlindung di bawah meja atau kursi yang kuat, pegang erat. Tunggu bujangannya sampai berhenti. Habis itu evakuasi itu bisa lewat. Kalau di dalam gedung pasti ada evakuasi darurat kan, misalkan berlantai itu evakuasi darurat. Habis itu setelah keluar itu kumpul di titik kumpul jadi satu, di mana di yang sudah ditentukan dulu, titik kumpulnya sudah ditentukan
ya hindari bangunan yang ada di sekitar, seperti tiang yang di itu, apa itu Tiang listrik. tiang listrik itu kan rekomendasi juga. Jika sedang mengendarai mobil, harapkan keluar dari mobil tersebut. Takutnya ada terjadi pergeseran atau kebakaran. Jadi sudah kan? Ada namanya itu drift ratio, kemiring batas aman bangunan. Ini bagi bangunan yang tinggi. Jika kita lihat di sini 1-2 mm, dia masih batas aman, masih kayak normal ya, daripada miring. Kalau kita tambahin sampai ke angka melewati batas 0,5%, nah dia sedang batasi, artinya masih bisa diturunkan, tapi harus berhati-hati aja, waspada. Kita kalau sudah melewati dari batas dari 1%, dia bakal menjadi retak. Pasti kan ada yang bangunnya miring tapi udah retak gitu. Nah itu sudah melewati drift ratio sekitar 1-2%. Tapi kalau kita lewati 2%, artinya mereka sudah kerusakan berat, risikonya tinggi, bahaya. Antara lain ada 2 kemungkinan, roboh dan tidak roboh, itu saja. Kalau kita tinggikan lagi, nah sudah kritis, ya bisa diselamatkan dari roboh, dari runtuh gitu. Oke, di sini sudah. Apa yang kamu ambil dari pengertian mitigasi bencana gempa ini?